Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalfias Pratama dengan NPM 21311205021 dengan program studi pendidikan teknologi informasi. Di sini saya akan membacakan pasal pramuka dari pasal 9 sampai pasal 16. Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas yang pertama, kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan pramukaan membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam berhubungan timbal balik antar manusia. Sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang pertama, di depan menjadi teladan, yang kedua di tengah membangun kemauan, dan yang terakhir di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 11, pendidikan pramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non formal dan diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan, yaitu yang pertama siaga, yang kedua penggalang, yang ketiga penegak, dan yang terakhir pandega. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Kedua, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, yang kedua pramuka penggalang, yang ketiga pramuka penegak, dan yang terakhir pramuka pandega. Peserta didik, yang ketiga peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14, yang pertama, tenaga pendidik dalam pendidikan pramuka terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Yang kedua, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Yang ketiga, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, satuan pendidikan kepramukaan. Pasal 16, satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas yang pertama gugus depan dan yang terakhir pendidikan dan pelatihan. Mari kawan-kawan kita melakukan tepuk pramuka bersama-sama yang akan saya pimpin. 1, 2, 3. Sekian, terima kasih. Baik kawan-kawan, apabila ada penyampaian yang salah tentang perundang-undangan pramukaan dari pasal 9 sampai pasal 12, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.